semua, perkenalkan nama saya Kadelinda Yunika Putri dengan NIM 18025511041 dari Program Studi Sarjana Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Angkatan 2018. Pertama, gunakan air mengalir untuk membasahi kedua tangan. Kedua, gosok sela-sela jari tangan menggunakan sabun hingga bersih. Ketiga, usap dan gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian. Keempat, gosok dan putar ibu jari secara bergantian. Kelima, usap dan gosok kedua telapak tangan secara lembut dengan arah memutar. Keenam, bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mencuci. Ketujuh, bersihkan juga pergelangan tangan dengan gerakan memutar. Kedelapan, bilas dengan air mengalir dan keringkan telapak tangan dengan kain yang bersih. Adapun alat dan bahan yang diperlukan, masker, handscoon, model gigi rahang atas yang telah dilubangi di daerah interdental, kaca mulut, sonde, needle holder, tang potong, dan wire rhymanium diameter 0,4. Pertama-tama gunakan masker, lalu gunakan handscoon. Teknik splinting ASIC wiring digunakan untuk fiksasi dentoalveolar fraktur dan penguat IMF. Harus terdapat beberapa gigi sehat baik di kanan dan kiri garis fraktur. Pada teknik splinting ASIC wiring, siapkan satu wire rhymanium sepanjang kira-kira 30 cm dan 5 wire rhymanium sepanjang 5 cm. Pertama, masukkan wire rhymanium 30 cm dengan menggunakan needle holder. Lalu, wire dimasukkan dari distobukal gigi 43 menyusuri cervical palatal gigi geligi dan keluar di distobukal gigi 33. Kemudian, satukan ujung wire yang lain di distobukal gigi 33. Setelah itu, buat pilihan ringan. Selanjutnya, masukkan wire rhymanium 5 cm menggunakan needle holder. Masukkan pada distal gigi 42 dari bagian interdental gigi dari arah labial ke arah palatal, tepat di atas kawat panjang labial dan palatal. Kemudian, bengkokkan kawat dan masuk kembali ke arah interdental bagian labial menembus dari bagian bawah kawat panjang labial dan palatal. Hingga kawat kecil bertemu dengan kawat panjang labial, lalu kawat tersebut dipilin. Ulangi langkah-langkah tersebut pada tiap-tiap interdental, lakukan satu persatu, perhatikan letak wire panjang, tetap di cervical, dan dalam keadaan menempel erat di setiap cervical gigi yang dilewati.
Terakhir, kencangkan pilihan wire panjang pada daerah distal dari gigi kanus kiri, lalu potong pendek. Potong juga wire yang pendek dan masukkan seluruh wire yang sudah dipotong ke dalam ruang interdental. Teknik splinting cold stud multi-loop wiring dilakukan pada gigi posterior yang dimulai dari gigi molar kedua sampai gigi premolar pertama. Siapkan wire remanium sepanjang kira-kira 25 cm. Masukkan ujung wire menggunakan needle holder ke interdental distal molar kedua. Satu bagian akan menjadi stationary wire atau wire yang tidak bergerak, dan satu bagian lagi akan menjadi wire yang bergerak. Kemudian, wire yang bergerak dimasukkan di daerah distal molar pertama dari arah palatal menuju arah labial. Lalu, masukkan kembali ujung wire yang bergerak di daerah yang sama dari arah labial menuju ke arah palatal dan sisakan sepanjang kurang lebih 3-4 mm untuk dibuatkan loop. Lakukan prosedur ini secara berulang di tiap interdental sampai dengan distal gigi premolar pertama. Pada mesial gigi premolar pertama, lakukan splinting pada pertemuan ujung wire bergerak dan tidak bergerak dengan erat. Serta, pilin juga tiap loop yang sudah dibuat. Terakhir, potong wire dan masukkan seluruh wire ke dalam ruang interdental. Sekian video demonstrasi yang dapat saya tampilkan. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat.